Wera apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Akhirnya robotnya dari rumah sakit. Kebetulan kan ada itu Pak Bu Tirta, alhamdulillah sudah selesai. Oh itu Iya S2 jadi ada syukuran. sebulan. Ini seharusnya itu Bu Lombok Bu Tati Waka ya. Mbak Hera, sekarang di awal 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan observasi ya, observasi supervisi, ya. Kemudian ini kemarin kita juga sudah observasi, saya melihat pembelajaran ibu kelas di sini, ya. Nah pada saat observasi dan juga pada saat observasi tentunya banyak hal. Mungkin bagi ibu hal yang baru ataupun memang hal yang sudah biasa ibu lakukan. Ya. Nah, mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Bu. Ya, kita ngobrol ringan lah. Ngobrol ringan terkait kegiatan yang sudah kemarin dilakukan. Ini yang pertama. Iya Pak. Bagaimana perasaan pada saat observasi dan juga perasaan pada saat observasi? Kalau boleh jujur ya Pak, sebenarnya kalau ngajar kan udah biasa ya Pak. Tapi kalau misalnya direkam seperti ini, jadi saya tuh ada yang pertama grogi gitu. Kalau bahasa itu namanya mempanggung, gemper Bapak. Tapi ada senangnya juga ya Pak ya. Ya dengan saya mengikuti kegiatan ini, saya dapat pengalaman ya Pak yang luar biasa yang saya dapatkan gitu. Jangan kan ibu saya juga gemet gitu. Karena saya pertama kali juga gitu kan mensupervisi akademik gitu kan ya, terus lah kan ini biasanya supervisi itu dilakukan sama Wakase gitu kan ya, dan juga para guru senior dan juga kepala sekolah. Sekarang saya mengalami mensupervisi sama ada perasaan juga juga. Oke, jadi perasaan yang muncul tadi itu yang pertama tegang ya. Iya betul Bapak. Tapi ada senangnya juga. Ada senangnya juga. Kira-kira nih pada saat praobservasi ataupun observasi atau kan sudah kita lakukan tuh, sudah kita lalui praobservasi dan juga observasi, tentunya ada hal-hal yang ingin disampaikan ya kemarin terkait rencana pembelajaran apakah sesuai atau tidak gitu. Rencana pembelajaran alhamdulillah Bapak sesuai. Tapi langkah kedepannya saya kan kemarin mencoba dengan menggunakan aplikasi Canva ya Pak. Nah anak-anak antusias banget Pak dalam pembelajaran tersebut. Sebenarnya kalau boleh jujur saya juga dengan menggunakan aplikasi Canva tersebut kan baru kemarin gitu Pak mencoba. Betul Bapak. Kemarin pada saat P5 kan bikin itu poster. Iya. Itu gimana tuh ngajarin ke anak-anaknya berarti? Kan minggu kemarin ya Pak. Jadi sekalian belajar ke anak P5 kemarin pembuatan Canva di poster di Canva ya. Sekalian saya juga menerapkan pembelajaran yang kemarin dengan menggunakan aplikasi Canva juga ya gitu. Saya kemarin lihat juga anak-anak antusias gitu kan. Betul. Antusias menggunakan aplikasi Canva. Itu juga hal yang baru sih bagi mereka. Tapi mereka sepertinya lebih jago dari kita. Iya. Karena mereka benar-benar mengeksplor gitu kan. Benar-benar mengeksplor. Oke. Nah kemarin kan ibu baru kan ya. Iya. Pada saat pembelajaran itu saya nggak tahu ibu belajar dari mana. Nah itu belajar sama siapa itu? Saya belajarnya berkolaborasi juga Pak dengan guru atau teman menanya-nanya tentang bagaimana cara pengaplikasian atau penggunaan pengoperasian Canva tersebut. Sama Bu Parumana. Iya. Di sini apa di kantor? Di kantor Bapak. Kalau waktu yang kosong atau waktu istirahat, waktu senggang, iya. Kebetulan juga ada P5 juga yang mengharuskan membimbing anak untuk membuat poster. Iya betul Bapak. Jadi juga sekalian belajar sama guru mana gitu. Iya betul.
Dan kebetulan juga pada saat kemarin Ibu melakukan pembelajaran berbasis itu yang teknologi IT. Jadi bisa aja sekaligus. Iya Sekali aja. Oke. Jadi secara rencana dan penerapan itu urutannya langkah-langkahnya udah sama kemarin. Iya, insya Allah Sama ya. Jadi dari mulai pembukaan, kemudian pada saat kegiatan inti sampai ke evaluasi dan juga evaluasi itu memang sudah sesuai. Alhamdulillah sudah sesuai. Dan juga sesuai juga dengan apa yang saya amati gitu kan. Kemarin lagi masih APP itu, masih APP ke saya lihat apa. Memang ada beberapa yang terlewat. Yang seharusnya kelompok itu tampil semua, tapi ini cuma satu yang cuma satu kelompok karena berhubung waktu itu kita Jumat ya. Hari Jumat. Jadi kemarin Bu Hera, oke saya anggap itu improvisasi. Kemarin Bu Hera lihat waktu nggak akan cukup nih, 2 jam perjalanan untuk presentasi ya sekolah perwakilan apa mungkin ada ya. Oh iya kemarin saya nggak nyangka juga itu Ibu evaluasinya kirain mau pakai kertas gitu ya. Karena di LPPP kertas gitu kan si contoh instrumennya. Nah ternyata kemarin Ibu itu pakai dengan menggunakan puisi sebenarnya itu belajar dari mana itu? Sama Pak, berkolaborasi juga nanya kepada teman gitu. Bukan kalau mana Pak? Bukan, ada lagi ya. Dari teman yang lebih mahir dalam penggunaan IT-nya Bapak. Oh iya betul ya Bapak. Iya. Ada kesulitan kemarin bikin tesis? Ada Pak. Dalam hal pembuat yang pertama kan harus mendownload dulu Pak ya. Gitunya aplikasinya apa namanya Pak? Aplikasinya. Terus dalam ngasih link ke anak saya masih ada kesulitan juga Pak. Banyak minum ya. Iya betul. Jadi kemarin saya juga ikut turun nih, maaf Bu Pepe karena karena baru belajar juga. Betul. Karena sudah sudah memberanikan diri gitu kan, untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT itu selama luar biasa. Dan meskipun pada saat pelaksanaan itu memang ada hal-hal yang belum kuasai gitu ya, dan kemarin sedikit bantu lah biar terlaksana proses pembelajarannya terlaksana dengan baik. Nih kata Ibu nih kemarin yang kurang puas apa? Yang kurang puasnya di pada sini pada saat pembelajaran yang tadi kurang puasnya saya karena belum begitu mahir dalam penggunaan IT aplikasi Canva tersebut Bapak. Insya Allah nanti kedepannya saya akan lebih terstruktur dalam belajarnya Bapak. Jadwalkan Insya Allah untuk kedepannya. Jadi hal yang kurang puas ini untuk kedepannya Ibu akan terstruktur dalam belajarnya. Bikin jadwal jadwal gitu, misalnya khusus gitu ya Bapak. Okay. Jangan sampai kita kalah sama anak didik gitu Bapak. Betul. Benar. Oke, berarti itu hal yang kurang puas ya dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi karena memang belum mahir dalam penguasaannya itu ya. Menguasai penuh iya betul Bapak ya. Jadi untuk kedepannya mungkin Ibu tahu kan caranya seperti apa gitu kan ya. Caranya apa dengan belajar lebih giat lagi gitu Pak. Bisa nanya kepada teman, berkolaborasi atau misalnya saya belajar mandiri di rumah dengan melihat kan sekarang banyak Pak ya tutorial di YouTube. Betul gitu Bapak. Suami bisa kira-kira? Suami kurang paham juga Pak. Gitu. Jadi dari tutorial YouTube. Gitu ya Bapak. Sip. Oke. Nah, selain rencana yang tadi Ibu sampaikan, ada rencana lain nggak Bu? Yang mungkin bisa memperbaiki proses pembelajaran di kelas yang berbasis IT.
ada nggak rencana lain? Ada Bapak. Yang pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan guru Pak untuk menggali lebih jauh lagi terkait dalam penerapan pembelajaran dan evaluasi Pak ke IT. Nanti rencananya kolaborasi. Iya betul. Minta tolong teman-teman. Iya. Karena ibu menyadari kompetensi ini masih kurang, harus seperti apa itu depannya gitu. Jadi solusinya berkolaborasi bisa melakukan yang sefrekuensi sama ibu. Jadi jangan sampai berkolaborasi ini sama orang yang tidak sefrekuensi, harus yang sefrekuensi. Sip. Oke, nah kan rencana tadi itu tidak serta-merta rencana, yang namanya rencana itu harus terlaksana. Ya, betul Bapak. Yang mana pada saat pelaksanaan ini pasti ada hal-hal itu kan, hal yang menghambat. Nah, bagaimana bentuk komitmen ibu biar hambatan-hambatan tersebut bisa diatasi, atau komitmen apa nih, tanggung jawab seperti apa, atau hal-hal yang harus ibu lakukan, komitmen seperti apa agar rencana yang tadi ibu sebutkan tadi itu bisa terlaksana gitu, konsisten. Salah satunya yang tadi Pak, jadi saya akan lebih giat lagi dalam belajar, terutama dalam pembelajaran IT. Jadi kalau misalnya lebih banyak bikin jadwal atau bagaimana gitu Bapak. Terus misalnya saya belajar mandiri, tadi seperti saya sebutkan juga dengan melihat tutorial dari YouTube, itu bisa seperti itu Bapak. Yang tindak lanjut yang selanjutnya saya. Jadi lebih terstruktur. Iya betul sama tadi mencoba. Hampir sama seperti yang tadi. Jadi apa namanya ya, lebih jadwal, kemudian dalam satu minggu kira-kira nih ada berapa kali nih ibu untuk belajar sama temen. Lihat situasi Pak. Kalau misalnya memungkinkan waktu, ada waktu sama kan kita tidak mungkin ya Pak kalau misalnya mengganggu jadwal anak juga gitu. Terus teman, kalau misalnya temannya sempat ada waktu misalnya belajar dalam satu minggu itu harus ada Pak. Iya jangan sampai terputus gitu. Iya. Namun sampai terputus lupa lagi betul Pak. Kan ibu udah ada akun belajar ID? Ada Pak. Kemarin pakai nggak? Udah pakai itu ya. Akun belajar ID itu memang sudah pro gitu. Ada fitur yang lengkap berbeda dengan akun yang biasa. Fitur yang masih pro, masih berfungsi. Kemarin juga ada pakai itu nggak? Iya Bapak. Pakai ya? Itu di mana itu? Dibuatin sama Pak Sambuin. Oke. Nih, Bu Hera, kita sudah disebutkan ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sama Ibu. Nih, untuk tindak lanjutnya nih, ke depannya seperti apa nih? Tindakan Ibu biar Ibu berdasarkan belajar IT, terutama lebih khusus lagi ke dalam pembelajaran berbasis IT. Ke depannya gimana nih? Ya, untuk ke depannya rencananya saya akan berkolaborasi dengan guru atau dengan teman, terus mempertahankan proses yang keduanya akan mempertahankan proses pembelajaran yang sudah baik dengan cara senantiasa merefleksi KBM. Iya. Mencari referensi ice drinking supaya anak lebih semangat lagi, iya, dalam pembelajaran. Ada Bapak, ada kerasa. Berarti untuk tindak lanjut ke depan, speaking itu akan mencari yang lebih yang bisa lebih menumbuhkan semangat gairah belajar anak itu. Iya Bapak. Ada lagi nggak selain itu? Masa cukup Bapak? Itu pertama kolaborasi, iya, terus mempertahankan proses pembelajaran, iya betul, terus mencari referensi speaking. Oke, itu ya speaking itu. Ya. Di awal memang harus buat gitu ya, karena itu kesan pertama anak ketika pada saat pembelajaran. Iya betul. Menentukan
bagi saya gitu. Kelas itu pandangan pertama kita masuk ke kelas itu yang menentukan pembelajaran di waktu berikutnya. Jadi ketika anak di awal sudah kurang nyes gitu, kurang degrah, kesalahannya pasti udah ada ya gitu kan ya. Apalagi di jam terakhir ya Pak, terakhir ya. Iya. Kita harus lebih jos lagi. Paling mau diikuti. Dan jangan lupa sudah tahu kuota yang kita bisa. Betul Bapak. Oke, Bu Hera, sepertinya sudah cukup. Ada hal yang mau disampaikan nggak Bu Hera ke saya? Yang apa gitu terkait proses kemarin dari mulai observasi, kemudian proses observasi dan sekarang pasca observasi. Ada hal-hal yang memang baru, ada hal-hal yang memang membuat saya lebih semangat belajar, ada hal-hal yang memang membuat saya pengen semangat lagi. Bahkan menekan proses pembelajaran yang berbasis cuma sedikit Bapak ya yang ingin sampaikan, terutama juga buat saya juga, buat Bapak, juga buat kita semua, bahwa kita sebagai guru jangan sampai kalah saing teknologi dengan anak gitu Bapak. Jadi kita harus lebih giat lagi belajar gitu ya. Iya betul Bapak. Iya. Harus belajar ya. Kalau kita perlu pembelajar itu senantiasa. Nah, saya juga bersama guru itu pada saat mengajar kita itu harus belajar dulu gitu kan. Pada saat kita mengajar itulah terjadi proses belajar bagi diri kita sendiri. Terus yang ibu lakukan itu merupakan proses belajar juga. Dan ibu sangat menjadi penuh gitu tentang kompetensi pendidikan itu ya. Terus kita kan harus menyiapkan sebelum kita masuk ke kelas kita harus menyiapkan misalnya modul atau RPP ya Pak ya, biar kita dalam menyampaikan materi ke anak itu terstruktur ya Pak ya, sesuai iya gitu. Dan yang terlupa juga kalau nanti misalkan khususnya yang berbasis IT, karena ibu menjadi masih ada hal yang kurang puas dalam diri ibu, untuk kedepannya sebelum pembelajaran dimulai, ibu harus belajar apa dulu? Apalagi ini dengan teknologi. Harus meraba-raba dulu. Iya. Iya ibu, sebenarnya cukup itu. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya ibu juga. Iya betul Pak. Ibu sudah mulai hal yang tadi itu dan terlebih tidak terlaksana secara umum. Kalau ibu yang tanpa nanti itu bisa dilakukan. Siap Bapak, semangat. Oke Bapak. Sama-sama Bapak. Iya Bapak. Waalaikumsalam. Oke Bu Robi, bagaimana? Saya minta masukan yang sangat luar biasa sama dari Bu Robi karena saya jujur aja jadi deg-degan ya. Pasti Pak, pasti karena makhluk hidup ya, mati melalui dengan. Iya betul. Sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih banyak sama Ibu khususnya karena sudah membantu Pak Satria untuk kegiatan supervisi ini Bu, karena ini salah satu tugas dari rangkaian guru penggerak. Salah satunya Pak Satria harus melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Alhamdulillah Ibu juga bersedia dan tentunya untuk mengembangkan kemampuan Ibu juga di kelas. Luar biasa. Saya juga sudah menonton Pak yang pra observasi dan juga yang observasi waktu punya foto-fotonya ya, kalau nggak salah. Belum. Belum. Kalau yang foto-foto itu, Pak Reja ya yang fotonya. Oh ya. Jadi yang waktu pra observasi sudah dikirimkan ke saya dan saya juga sudah melihat. Luar biasa Bapak. Ya, izinkan saya di sini untuk memberi sedikit umpan balik mungkin ya Pak. Jadi di sini sebetulnya saya bukan menilai Ibu ya, tapi menilai Pak Satria. Jadi sebetulnya Ibu di sini tidak bisa grogi. Saya grogi Bu Hera. Jadi dari pra observasi itu kan ada
mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk supervisi itu juga sudah ada. Nah, namun di sini Bapak yang perlu kita ketahui dulu ya sebelumnya, bahwa di coaching itu kan ada 3 prinsip. Yang pertama itu kemitraan, kemudian proses kreatif dari pertanyaan, dari potensi gitu ya, kemudian ada memaksimalkan potensi itu sendiri. Nah, dan dari ketiga prinsip itu Pak Satria sudah muncul luar biasa. Tapi saya rasa belum puas karena ini first time ya, pertama kali meng-coaching tentang supervisi. Kalau misalnya meng-coaching hal-hal yang lain permasalahan itu insya Allah namanya, karena sudah sering berinteraksi dengan hal yang hal seperti itu. Tapi kalau hal yang ini memang baru ya, jadi dari segi bahasa, dari tatanan bahasa, kemudian pilihan kata juga saya rasa masih, tapi pribadi kurang nges gitu kan, kurang puas, apalagi di video. Jadi bahasanya harus baku kan. Jadi tapi kalau ngobrol biasa makanya lebih. Ya. Tapi kan kalau supervisi memang lebih resmi ya. Lebih resmi. Biasanya kan dari atasan ke bawahan gitu. Jadi kan ini juga termasuk latihan. Barangkali nanti suatu saat Bapak akan jadi kepala sekolah, mungkin ya akan supervisi gurunya, bagaimana supaya gurunya ini ketika disupervisi bukan takut tetapi merasa nyaman gitu. Nyaman sekali. Ya. Nah, kira-kira perasaannya gimana nih Bapak setelah supervisi ini? Ya, saya cerita sedikit dulu ya, dari mulai pra sampai sekarang pasca. Saya selalu amanat dari rumah. Ya, saya ada tugas seperti ini. Sebisa mungkin kita tidak bisa tinggal. Tidak cuma sekedar briefing saja, briefing singkat ya. Jadi saya ingin coachingnya sendiri itu menggali secara mandiri gitu, termasuk penggunaan aplikasi Canva, kemudian menyetting program kelas atau seperti apa. Saya tidak mau ikut campur dalam hal itu, biarkan memang seperti yang real gitu kan ya. Bu Hera waktu itu agak kebingungan, setelah nanti kontak dulu tenang. Tapi tetap saja gitu kan, setiap orang beda-beda karena saya terbiasa beradak gitu ya, biasa spontanitas gitu kan. Nah kan nggak semua orang kayak gitu, makanya yang negara harus memang kita harus berpengalaman gitu ya, karena ini terkait dengan tugas dan juga di video. Juga ada perasaan, kalau tidak di setting, saya nanti malu, malu atau ada hal-hal yang membuat Pak Satria malu juga dengan jawaban-jawaban nanti. Apa gimana gitu kan, supaya terlihat natural gitu ya, dalam alhamdulillah dari mulai Pak sampai sekarang juga meskipun dari ini juga jadi ya kita briefing itu saya hanya sekedar kasih pertanyaan, tidak kasih jawaban ya, silakan aja Bu Hera jawab sendiri mungkin apa yang Ibu Hera rasakan, apa yang Ibu Hera alami bisa lakukan saja. Saya akan nanya ini nanti saya akan Bu Hera jawab ya. Jawabannya silakan aja boleh ditulis. Itu briefing yang yang kata saya standar gitu kan, tidak di-setting dari awal harus jawab ini ya, kalau jawab ini ya enggak. Kita itu juga sekaligus semakin bergerak untuk berpikir menjawab pertanyaan terbuka. Ini kan termasuk pertanyaan terbuka ya, tentunya pertanyaannya sangat luas, jawabannya sangat luas dan alhamdulillah bisa kemarin berat juga sebenarnya apa seperti teman berat suka nanya nanti gimana ini aja ini kalau itu pertanyaan soal yang sebisa ibu yang ada di otak ibu saya perlukan dari yang tidak mau ibu saya iya betul Pak, karena kan memang di sini juga prinsip coaching itu kan tirta ya, jadi mengalir tidak seharusnya memang tidak disetting gitu ya. Dan akan lebih baiknya juga kalau pertanyaannya itu tidak diberikan juga ya. Tapi kan mungkin untuk kebutuhan video mungkin takut salah atau gimana ya, masih Bu. Nah, untuk kegiatan di pra supervisi Bapak sudah mendiskusikan kompetensi yang akan diterapkan, terus sudah ada muncul luar biasa, dan kemitraannya juga padahal kalau Bapak tadi nggak bilang gitu juga, saya maksudnya ini udah kelihatan banget kemitraan, jadi emang sangat mengalir gitu. Jadi ini pasti Bapak maksudnya hanya mengarahkan saja gitu ya, nggak men-setting apa.
Bapak. Jadi ini luar biasa nih, kemitraannya udah sangat terjalin ya Pak. Terus untuk yang ketika observasi itu kan area yang ingin dikembangkan secara spesifiknya juga sudah ada ya Pak, yang kemarin itu. Terus terkait teknologi yang tanpa itu juga ada. Tapi yang krisis saya baru tahu masih bukan krisis. Oh iya. Terus untuk ketercapaian tujuan juga sudah ditanyakan ya waktu observasi itu juga sudah muncul. Terus mencatat ketika observasi pasti mencatat mungkin ya Pak, nggak mungkin ya. Kan ada juga rubriknya yang itu ya nanti saya minta Pak itu di ya itu tulis tangan kan ya. atau mau diketik Terserah aja bebas. tulis tangan aja ya. Itu sudah ya yang ketika observasi. Nah yang tadi yang pasca observasi, nah sebetulnya ini adalah kunci dari kegiatan supervisi akademik. Jadi ketika guru sudah melakukan mengajar gitu di kelas, nah kemudian kita bagaimana caranya kita kembalikan umpan balik dan juga agar si guru ini tujuannya tercapai gitu. Nah tadi Bapak sudah menanyakan yang pertama kan bagaimana perasaan, itu sudah sesuai dengan prinsip coaching gitu ya. Jadi yang timbul itu dari gurunya dulu kan sudah disebutkan oleh Ibu. Alhamdulillah Bapak juga sudah menggali terus potensi Ibu, apa yang kurang, apa yang perlu dikembangkan gitu kan, dan Ibu juga sudah menjawabnya dengan jujur karena nyaman gitu. Memang jawabnya Ya gitu. Terus area yang ingin dikembangkan, kemudian komitmennya ke depan seperti apa rencananya, itu sudah sangat bagus Pak, luar biasa pokoknya mah. Ini mungkin ada satu hal yang ini kan tadi hanya yang saya dengar ya, hanya dari Ibu saja yang menyampaikan ke Bapak. Jadi yang mana yang sudah bagus, yang masih kurang, munculnya dari Ibu. Nah memang itu sudah betul, tapi mungkin akan lebih baiknya dari Bapak sendiri sebagai supervisor juga menyampaikan penilaian dari sisi Bapak gitu. Jadi kan tadi dari sisi Ibu bagaimana, nanti ada penilaian dari sisi Bapak selaku supervisor, tentunya dengan meminta izin dulu kepada Ibu gitu. Boleh nggak saya memberikan umpan balik gitu kepada Ibu dari penilaian dari sisi saya gitu. Jadi itu seharusnya ada gitu. Jujur aja nih Bu. Ya, silakan. Jujur aja Pak. Jujur aja Pak. Oke. Jujur aja ketika mau ngasih pembanding seperti itu ada perasaan takut. Ya, betul. Kira itu dialami lah. Ya. Tapi apa yang Ibu sampaikan kemarin ke saya yang selalu saya lakukan ke itu memang harus dilakukan. Tapi ada perasaan. Ya. Tidak enak gitu ya. Kenapa? Tidak enak karena kita dalam karena saya ini anggapannya real nyata, saya mensupervisi Ibu, jadi posisi saya bukan sebagai supervisor nyata gitu. Masih ada rasa teman gitu kan, jadi menilai itu agak berat bagi saya gitu. Agak berat, kecuali kalau misalnya posisinya saya udah atau gitu berani lah gitu ya, berani menyampaikan hal itu sih buat gitu. Jadi memang di sini untuk menyampaikan penilaian dari Bapak itu yang sesuai dengan area yang ingin dikembangkan Ibu. Ya, jadi ada pengembangan Ibu ya. Itu kolaborasi, penggunaan aplikasi Canva dan juga berkomunikasi efektif. Ya. Area pengembangan di sini itu tidak hanya kemarin pada saat observasi ternyata WLA menyampaikan 3 area ini bukan 3 area hanya untuk siswa, tapi untuk ibunya sendiri gitu kan. Jadi sekaligus WLA-nya gitu kan. Karena kalau gitu udah ini bagus, tapi siswa juga belajar, ibu juga belajar juga kan. Yang pertama kolaborasi, ini kan pasti Ibu Era mengalami kesulitan gitu kan ya, maka dia meminta tolong ke teman-temannya untuk belajar Canva gitu kan ya. Itu sudah dilakukan sama Bu Era, itu memang tidak disampaikan ke saya juga. Saya lihat itu Bu Era juga belajar lah gitu ya. Yang kedua pengoperasian aplikasi Canva gitu kan. Iya, nggak apa-apa, santai aja Karena Pak. pada saat pelaksanaan memang gitu kan ya, dengan kesadaran WNA bahwasannya WNA itu
dalam hal penguasaan tanpa memang belum menguasai, maka kalau dalam hal ini saya boleh menilai ya memang begitu adanya, memang masih belum gitu adanya. Maka tadi saya tanya kumaha tuh beneran kita harusnya gitu mau belajar gitu kan, mau belajar sama siapapun yang belum bicara enak nih buat diajak belajar dan itu kembali yang kolaborasi. Kemudian yang berkomunikasi efektif itu sudah jelas bahwa kita pada saat di kelas WR itu kalau begini sekarang agak kita agak canggung, tapi pada saat belajar mah WR itu pantang Bu, sangat pantang. Wow, kalau bukan sempreng artinya pantang gitu kan, itu pantang gitu. Kemudian juga untuk siswanya dari kolaborasi ada kelompok itu kemudian dalam hal pengoperasian tanpa gitu. Karena meskipun tidak semua siswa membawa handphone, tapi siswa yang lainnya ikut belajar juga ke siswa yang bawa handphone itu dalam hal kolaborasi. Kemudian rasa pengoperasian tanpa juga sama diajarin sampai yang sudah bisa mengoperasikan tanpa. Yang ketiga berkomunikasi efektif itu sudah Ibu Hera latihkan kepada anak untuk presentasi gitu. Jadi ketiga hal ini area pengembangan ini kalau boleh dinilai dari ketiga area tadi kolaborasi kemudian pengoperasian tanpa memang belum, kemudian kayak berkomunikasi aktif sudah. Jadi ada hal dan tiga hal ini ada satu mungkin yang perlu dikembangkan gitu pengoperasian tanpa gitu. Itu mungkin yang seharusnya tadi sampaikan ya. Ya, jadi memang seharusnya seperti itu Pak ya. Memang dalam penyampaiannya bagaimana caranya supaya tidak menyakiti gitu, tapi pasti dari pihak guru juga memang berharap ada masukan dong. Nggak mungkin kayak buat apa kita supervisi, maksud di supervisi kalau cuma penilaiannya dari diri kita aja. Jadi kan tujuannya untuk disupervisi juga supaya ada masukan dari orang lain. Iya, apa tapi seluruhnya selain yang tadi udah udah luar biasa Mas Satria. Oh ya, terus mungkin ini emang karakter Bapak juga sih ya, agak sulit ini nih. Ada ya masukan sedikit Pak. Jadi dari memang untuk percakapan coaching ini si seorang coach itu atau supervisor itu memang tidak boleh terkesan menggurui. Memang seperti itu, memang tidak boleh terkesan menggurui gitu. Jadi ketika misalnya ada kata-kata, nah ibu harus begini, itu kan menggurui ya, menggurui. Jadi itu seharusnya dihindari lah, sebisa mungkin itu dihindari. Dia jangan lupa Bu, begini. Nah itu juga. Kalau jadi mentor ya. Jadi kan itu terkesan menggurui ya Pak. Tapi Bapak juga mungkin merasa. Jadi mentoring kan? Iya. Jadi mentoring kalau solusi mah. Itu sih mungkin untuk pasca observasi ini. Luar biasa. Selamat sudah melewati ketiga rangkaian supervisi ini. Ibu, hatur nuhun sabari. Ya, sama-sama Ibu. Yang terpenting memang kita mungkin sering-sering menyadari dari kalau kelebihan bagus itu ngomongnya kekurangan kekurangan yang harus kita sadari. Masukan dari Ibu Hasil, yaitu Ibu Ibu Smith, Ibu Novi, saya itu pada saat saya praktek lagi kayak jadi mentor dan dirasa salah itu, karena kagok kurang nilai gitu, karena terbiasa ke anak kayaknya gitu, kagok gitu kan. Tapi masalah sebenarnya itu mungkin harus saya kontrol ya, jangan sampai terkesan ada menggurui gitu kan. Apalagi ini sama pendapat Ibu juga udah bagus sebenarnya menyadari hal itu gitu ya. Dan itu mudah-mudahan juga bisa diomongin banyak gitu. Karena nanti jangan sungkan kalau misalkan di ruang guru saya maka insya Allah selagi ada nafas saya kok selagi ada nafas tidak ada yang mau insya Allah saya bantu. Dan juga teman-teman juga di komporan ayo ikut CGP di luar juga enggak di luar saya itu dari Ibu itu Insya Allah ke depannya. jadi teman-teman
takut duluan, takut duluan lagi karena melihat kita sibuk. Sibuk ya betul. Banyak orang, nanti kebayang. Ya kan informasinya Bu, GP itu hanya sampai angkatan 14. Jadi ya sekarang baru sesi 13 kan, kemungkinan sampai angkatan 14 Bu. Jadi ya harus segera bersiap. Ya Allah. Pensiun ya saya. Yang membantu. Siap kita lagi dalam pas mau bantuan dalam Allah gitu kan ya. Ada hal yang bermanfaat. Untuk kegiatan pasal udah selesai Pak, alhamdulillah tinggal refleksi aja, nanti saya sama Bapak mungkin. Kopi lah itu gimana? Udah kopi mau saya.